jadi pendampingan itu di ruangan. Jadi hari ini kita belajar tentang materinya saja, jadi kita tidak di lapangan seperti yang seperti pendampingan matematika. Jadi hari ini kita akan berpendampingan, tapi sebelum buat pendampingan, ibu kakak minta kalian untuk buat salah satu dia untuk nyanyi lagu pramuka. Ada yang bisa nyanyi lagu pramuka? Coba lagu pramuka apa yang kalian tahu? Coba satu orang pimpin, pakai berdiri. Coba. Mau berdiri. Pramuka Indonesia. Tentang sejarah pramuka dunia dan juga sejarah pramuka di Indonesia. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita bertanya kepada kalian, kira-kira yang sebelum kalian tahu tentang pramuka itu apa? Pramuka. Ibu, coba. Raja Muda. Coba saya dengar. Apa itu pramuka? Kalau tidak salah di pertemuan pertama itu aku sudah kasih tahu apa itu pramuka. Kumpulan anak. Kumpulan apa? Anak muda yang suka pramuka. Oke, jadi yang dijawabkan siapa namanya itu? Delon. Kalau yang dijawab oleh Delon itu, nah itu singkat dari pramuka. Raja Muda. Tapi kalau apa itu pramuka, berarti harus jawabnya orang-orang muda yang suka pramuka. Suka berkarya. Suka berkarya. Jadi anak pramuka itu harus pintar, yaitu semangat, cerdas, terus apa lagi? Biasanya kalian anak pramuka apa? Harus? Oke, hari ini kita belajar tentang sejarah pramuka dunia. Jadi sebelum kita di sekolah kita kan ada belajar kan setiap hari. Kampus ini ada ekstra pramuka, kemudian
kita harus wajib menggunakan pakaian pramuka. Jadi pramuka itu tuh hadir di Indonesia itu punya sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Sejarah itu berarti kisah. Apa tadi? Kisah. Jadi sejarah itu seperti kisah. Jadi kalau misalnya kita macam kalau pramuka itu tuh punya sejarah sendiri. Kenapa kita harus belajar pramuka? Terus di sekolah kita tuh ada yang kita belajar pramuka. Macam sekarang ini kita ada pakai pramuka. Pasti ada sejarahnya. Jadi sejarah pramuka itu ada dua sejarah. Yang pertama itu sejarah dunia. Dunia berarti sejarah untuk bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia. Jadi pramuka itu tuh bukan belajar hanya di kita di sini, tapi seluruhnya itu belajar tentang pramuka. Kemudian selain sejarah dunia, ada juga sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia itu maksudnya di pramuka yang masuk ke Indonesia itu punya ceritanya, punya sejarah, kapan masuk, kemudian tanggal berdirinya pramuka. Kemudian di pramuka itu ada yang namanya toko pramuka dunia dan toko pramuka di Indonesia. Coba ada yang tahu toko pramuka dunia kita siapa? Toko pramuka dunia. Ada yang tahu? Ibu ada yang menjelaskan tentang toko pramuka dunia? Nggak tahu? Oke, coba kalian lihat foto ini. Ada yang bisa lihat? Nanti bisa. Ada yang bisa lihat? Coba yang lain bantu. Ada yang di sini? Bukan di halaman 3. Oke, jadi di sini tuh ada gambar. Gambar itu namanya itu itu dengan nama lengkapnya itu Lord Robert Baden-Powell of Giver. Dia nama lengkapnya itu Lord. Ini kalau bisa baca di sini. Ya. Bisa bukan? Bisa. Dia punya nama lengkap ini nih. Kalau gambar ini itu gambar Bapak Pramuka Dunia. Tapi kalau ini kan nama lengkapnya itu panjang kok. Lord Robert Baden-Powell of Giver. Jadi kalau di sini kamu bisa panggil nih Bapak ini. Baden-Powell. Jadi bahwa pramuka dunia itu biasa disebut, panggil saja namanya itu Baden-Powell. Karena nama lengkapnya itu tadi sudah disebutkan tadi. Jadi ada yang bertanya itu opanya itu di mana? Tadi nama siapa? Melo tanya itu opa di mana? Jadi opa ini berasal Baden-Powell ini berasal dari Belanda. Dia itu punya bapak. Dia anak coba baca dulu. Ada di Bible. Maka jelaskan ini Baden-Powell ya. Jadi Baden-Powell lahir sebentar selesai kakak menyampaikan materi. Ada penulisan yang tahu. Setiap kalian harus bisa menjawab. Oke, dengar ibu baca. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Jadi Baden-Powell itu lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford.
yang meninggal ketika Spencer berusia 3 tahun. Pengalaman hidup Baden Powell memberikan dampak terhadap hadirnya gerakan pramuka. Coba yang ada buku bisa baca? Ya, buku. Coba baca. Yang di dampak itu yang dampak hadirnya gerakan pramuka. Coba yang baca. Oke, jadi untuk sejarah pramuka itu didirikan oleh Baden Powell. Kemudian untuk memperkenalkan mengapa Baden Powell itu bisa mendirikan gerakan pramuka, karena Baden Powell orang itu pintar. Dia tuh pernah buat buku yang namanya Schooling for Boys. Itu dia jelaskan bagaimana pemuda itu memiliki karya sosial. Mereka tuh bisa memberikan suatu hal yang positif. Mereka bisa melakukan mereka buatkan kegiatan penjelajahan. Kemudian di bukunya itu dia isi tentang ada beberapa macam mereka punya kegiatan itu. Kemudian ada beberapa buku. Kemudian dia juga mendirikan sebuah klub yang diberi nama Anak Serigala. Buku itu bercerita tentang si anak rimba yang dilakukan untuk induk serigala. Jadi itu menceritakan bagaimana peran seorang anak bisa berkarya. Jadi kemudian Robert Baden Powell karena dia pintar, kemudian dia bisa berusaha untuk kegiatan pramuka itu dia sebarkan itu melalui kegiatan jambore. Ada yang tahu kegiatan jambore? Kan simbol itu kegiatan. Kalau namanya pramuka itu tuh yang masih macam kalian ini masih tingkat siaga itu, kalian buat kegiatan yang masih di sekolah itu ada kegiatan yang tingkat nasional. Kalau internasional itu ada namanya kegiatan jambore. Kalau misalnya kegiatan pramuka secara nasional, kalau internasional itu namanya kegiatan jambore. Sudah? Apa tadi? Jambore. Tapi biasanya itu kadang di sekolah itu diwajibkan ada yang namanya ekstra
makanya itu dia merupakan pendidikan non formal. Jadi masuknya pramuka tadi di tanggal 14 karena itu sebagai pengesahan dari bukan badan bahwa itu sejarah pramuka dunia, itu sejarah Gerakan pramuka dikenal pertama kali oleh Belanda saat menjajah Indonesia pada tahun 1912 dengan nama kepanduan. Nama pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang terinspirasi dari kata Pramuka atau pasukan terdepan dalam perang. Istilah pramuka ini kemudian dikejawankan menjadi Raja Muda karena atau kaum muda yang suka berkala. Sejak muda, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sudah aktif dalam kegiatan organisasi kepanduan. Pada tahun 1960, level kepanduan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 bahkan telah mencapai Pandu Agung atau pimpinan kepanduan sehingga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pramuka bersama Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh dan Presiden Soekarno sebagai Ketua Mapinas. Jadi itu Mapinas itu nama singkatan dari apa? Mapinas itu Majelis Pimpinan Nasional. Jadi pertama itu dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang sudah cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketepatan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan nasional semesta berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penerbitan tentang kepanduan atau pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Itu ada di pasal 349 ayat 20. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powell lampiran C ayat 8. Jadi itu ada undang-undang yang mengatur tentang pertama itu pramuka itu tentang kalau di pramuka itu tentang kepanduan. Jadi kalau misalnya aturan pramuka itu disebut aturan kepanduan. Kemudian gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pertama itu ada namanya pidato presiden di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Tadi hari lahir pramuka di Indonesia itu tanggal 14. Itu gerak pramuka yang masuk pertama kali di Indonesia. Pramuka itu pertama kali itu dikenalkan pada tahun 1912. Tapi kalau kita di sini, kalau hari lahir Pancasila itu tadi, halo. Halo. Coba tipu pramuka. Tipu pramuka. Pramuka coba yang semangat pergi. Coba.
tujuan keberadaan pramuka di Indonesia. Ada yang tahu tujuan keberadaan pramuka di Indonesia? Tahu? Yang ada buku? Halaman 11. Saya jelaskan sedikit. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kehadiran gerakan Pramuka semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Nilai kepramukaan yang dimaksud adalah satya dan dharma. Satya dan dharma. Satya itu apa? Dan janji. Dharma itu ketentuan moral. Adapun tujuan pendidikan kepramukaan yang ada buku angkat tangan. Yang lain enggak? Pembacaan nomor 1 tujuan pendidikan kepramukaan. Yang pertama. Yang lain dengar ya. Yang pertama itu tujuan dari pendidikan kepramukaan Indonesia itu yang pertama membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak, kepribadian dan akhlak mulia. Menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Oke, yang kedua itu menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Kemudian yang ketiga, Ibu membekali kaum muda dengan berbagai cakapan dan keterampilan. Oke, yang ketiga itu membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Kemudian yang keempat, pada kurikulum 2013 tapi sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, pendidikan kepramukaan saat ini telah dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan wajib di tingkat pendidikan dasar serta pendidikan menengah. Tadi di sini kaitan tanya info laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada berapa tujuan pendidikan kepramukaan di Indonesia? Ada berapa? Yang lain mana? Ada berapa? Tujuan kepramukaan di Indonesia ada berapa? Ini tadi yang teman-teman bahas tadi ada berapa? Ada yang bisa sebut salah satunya? Salah satu tujuan kepramukaan di Indonesia. Ada yang disebut? Dari di sini ada 4 tujuan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pramuka dunia itu didirikan oleh Robert Baden-Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell lahir di London. Kemudian hari pengenalan Pramuka dunia itu di setiap tanggal 22 Februari. Alasannya karena mengapa di tanggal 22 Februari itu kita memperingati Hari Pramuka Dunia? Karena tanggal 22 itu adalah hari lahirnya Baden-Powell. Hari lahirnya Baden-Powell dan
namanya pramuka. Kemudian untuk pramuka di Indonesia itu masuk karena pada saat penjajahan Belanda. Kemudian pada saat masa penjajahan Belanda yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Jadi setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia itu merayakan hari raya Hari Pramuka. Jadi untuk kegiatan pramuka dunia itu yang dilaksanakan oleh Robert Baden-Powell itu melalui kegiatan Jambore. Jambore itu untuk kegiatan pramuka yang dilakukan oleh para di tingkat pramuka. Tingkat penggalang. Jambore itu hanya untuk tingkat penggalang. Tapi sekarang itu pramuka itu bukan hanya untuk tingkat penggalang, tapi siaga juga bisa, pandega juga bisa, penegak juga sudah bisa. Tapi kemudian untuk sejarah pramuka dunia itu biasanya diminati atau dilakukan dengan kegiatan Jadi berikan satu pertanyaan yang bisa jawab langsung. Acungkan tangan, pakai acungkan tangan, dan langsung jawab. Tidak boleh saling aja. Coba yang ada buku itu ambil buku semua. Yang Kasari bantu ambil. Oke, coba sebutkan hari lahir pramuka di Indonesia. Coba. Hari 14 Agustus tahun berapa? Oke, tepuk tangan untuk siapa? Bapak Pramuka Dunia. Ibu
harus jawab dengan benar. Tiara yang jawab salah. Satu. Ibu kan Lupa. saya. Ya. Yang salah tidak boleh jawab tidak tahu. Jangan sampai kamu ajar ke kalian tidak ada yang masuk dua kali. Masuk kali sampai satu kali itu kalian tidak ada yang jawab. Kan tadi kalau bisa sampai ke sini kayak ibu siapa segala langsung ke sini ya. Oke. Sekarang berdiri satu pipi ke In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our sins, and forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Tuhan Yesus, sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan, agar tiba di rumah dengan selamat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Greeting our teacher.